Alhamdulillahilladzi darabani adam bil ilmi wal amali li jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il huda wa Allah. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim wa kana al-mu'minuna yanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahtadun. Shadaqallahu al-azim. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan Al-Quran dengan terjemahannya. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada pagi ini dan sepanjang hari ini, insyaallah. Kita mulai surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, akar katanya dari kata ana, maksudnya banyak istaf'ala, maknanya tolak, meminta tolonglah kalian pada Allah bis-sabri, dengan cara sabar, was-salah, dan salat. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, manusia hidup di dunia ini walaupun keinginannya enak terus, ingin enak hidup itu, tapi kata Allah sudah menjadi sunatullah bahwa manusia itu diuji. Maka ketika ujian itu datang, Al-Quran membimbing kita untuk pertama sabar, yang kedua adalah salat. Kalau ditanya sabar itu apa? Artinya sabar. Ya, sabar itu kata para ulama adalah tautinun nafsi ala ihtimalil makarih. Kemampuan jiwa, kemampuan seseorang untuk memaksakan dirinya untuk mampu menanggung beban yang tidak disukai. Bangun subuh kira-kira menurut hawa nafsu suka nggak? Pasti berat lah. Nah, kita terus memaksakan diri. Nah, itu kita namanya sabar. Jadi yang namanya sabar adalah tautin nafsi, apa menenangkan jiwa ala imalil makarih, atas kemampuan menanggung sesuatu yang tidak kita suka. Dan itu menjadi cara Allah untuk memilih hambanya untuk mencari jalannya surga Allah. Sabar. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kata Quran, as-salah. Sholat banyak dengan rukuk sujud bisa jadi, karena makna asal sholat itu doa. Jadi setelah kita kemampuan bersabar, maka kemudian kita barengi kemampuan spiritual untuk kita dekat dengan Allah. Medianya sholat. Makanya ada beberapa hadis Nabi, kalau engkau kemudian diberikan sakit oleh Allah, tapi lisanmu selalu memuji Allah, maka seluruh penyakitmu adalah menjadi tebusan buat kesalahan-kesalahan. Jadi jangan kalau sakit itu malah goyang. Subhanallah. Kita menenangkan jiwa kita dengan kemampuan menanggung sesuatu yang kita rasakan tidak enak, tapi dengan kita kontak pada Allah. Itu maksudnya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bukan menjelaskan tentang sholat hajat, bukan. Jadi sholat secara umum. Dan setiap orang beragama pasti punya cara untuk berhubungan dirinya dengan Allah. Karena agama salah satu ininya adalah membuat tata cara untuk dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Kenapa orang perlu berhubungan dengan Tuhan? Karena kelemahan jiwanya manusia. Dan itu nanti dibuktikan oleh sejarah agama. Orang selalu mencari Tuhan karena dia merasa bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya menyenangkan buat dirinya. Dia mencari sesuatu yang kira-kira kalau dia kena musibah, karena sesuatu yang tidak enak bisa dihilangkan. Dan kata Allah, mencari Tuhan itu nggak bisa pakai akal.
Dia harus melalui cara yang disebut dengan wahyu. Datanglah para nabi ngajarin ini. Dan tinggal kita ikut. Nabi kita Nabi Muhammad ngajarin cara kamu berhubungan dengan Tuhan 5 kali minimal dengan tata cara sholat yang telah ditentukan. Innallaha ma'as sabirin. Inna sesungguhnya harfu taukid. Kalau setelah lafaz inna maka kalimat sesudahnya harus dibaca nasab fathah. Bacanya innallaha, nggak boleh baca innallahu. Karena tugas inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Teorinya begitulah. Ma'as sabirin, Allah selalu bersama ma'as sabirin, ngintilin orang-orang sabar. Mana orang sabar selalu diikuti Allah. Allahnya yang ikut atau apa? Orang sabar itu selalu punya konektivitas yang tinggi pada Allah, sehingga dia selalu seolah-olah bersama dengan Allah. Kalau bahasa hadis namanya ihsan. Anta Allah, karena kata rohu, kau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah kau melihat dia. Fa'ilam yaraka, fa'ilam yarahu, maka kalau dia pun tidak melihatmu, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Kalau kita pun tidak melihat Allah, maka Allah melihat ihsan. Itu pakai mana, maka mana itu tidak pernah terpisah. Makanya orang-orang yang disebut orang bahasa agama, orang sabar, tawakal, itu punya konektivitas yang tinggi pada Allah. Caranya dengan sering-sering mengingat Allah. Semakin banyak orang mengingat Allah, maka punya konektivitas yang tinggi pada Allah. Makanya kalau para ulama tasawuf itu memberikan jiwanya untuk selalu banyak pada Allah. Subuh punya konektivitas bacaan ini sampai isyraq sholat 2 rakaat, sampai isyraq 2 rakaat, bacaannya ini beraktivitas, tidak pernah lupa dengan zikir, terus dilatih gitu. Nanti kemudian punya konektivitas yang tinggi, selalu hatinya ingat pada Allah. Itu kalau udah begitu itu namanya dalam ilmu tasawuf namanya syuhud pada Allah. Seolah-olah dia melihat Allah, padahal tidak pernah orang melihat Allah. Kemudian ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah amwat, wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan liman kepada orang yang yuqtalu, yang dia wafat, yang dia terbunuh fisabilillah di jalan Allah, jangan mengatakan amwat, mati. Ini adalah proses tahap kehidupan manusia yang lain. Jadi kalau dalam bahasa Quran, bahasa para ulama, mati itu bukan selesai, Pak. Melanjutkan fase kehidupan selanjutnya. Tidak ada yang mati. Kalau dalam teori ilmu kekekalan, materi bukan ada musnah. Jadi berpindah saja. Ya saya ngomong begini nggak pernah habis, Pak. Cuma lagi begini kedengeran, setelah itu nggak kedengeran, tapi ada. Makanya nanti akan membentuk jiwa seseorang. Semakin dia banyak ngomong jelek, maka kejelekan itu akan membentuk dirinya. Dan kita semua dikasih konektif sama Allah hubungan. Makanya kalau kita lagi ngumpul banyak baru datang gitu, ada orang teman kita semua, pasti kita nyari orang yang memang punya kedekatan, sinyal yang sama. Jadi setiap orang punya sinyal masing-masing, dan itu punya kecocokan masing-masing. Maka orang-orang yang wafat itu jangan pernah disebut mati. Mati dalam artian tidak punya hubungan. Tentu kita punya hubungan, Pak. Kalau ditanya orang mati sekarang adanya di mana? Di alam dunia. Tapi wah di sini maksudnya masih di alam dunia, pindah ke akhirat. Jadi tetap tapi tidak terlalu seperti orang-orang dulu memberi susu, memberi kopi, pojokan, meninggal, itu udah overdosis. Sebab orang yang sudah pindah alam barzah itu makanannya beda, Pak, bukan kopi, apalagi rokok mah, enggak lain. Jadi orang yang berpindah kepada alam satu alam kepada alam, konsumsinya beda-beda. Nih kita dulu di alam rahim, konsumsi kita beras apa nasi atau apa, Pak? Bukan kan? Ibu kita makan, dia punya saripati makanan menjadi konsumsi janin. Nah, coba lagi janin itu disodokin tempe, mati dia
Karena bukan makanannya, dia melalui proses dari ibunya makan, maka kemudian ada yang yang mengalirkan ke situ. Jadi si janin hidup. Begitu juga kita di alam barzah, di alam kubur, makanannya sendiri. Atau para alim ulama yang sudah ini tubuhnya bukan tubuh ini. Ini yang gaya kopi mah nih Pak. Jadi kalau di pojokan jangan dikasih kopi, itu mah nih makanan ini nih. Nih tubuh ini nih. Pagi-pagi sarapan, ini nih doyannya dia nih. Ini jasad ini nih yang meliputi ruh. Ruh makanannya bukan sarapan pagi, bukan. Rumahnya begini nih. Makanan ruh nih. Pikir pada Allah, makanan ruh. Orang yang jarang pikir pada Allah, jarang menghadiri majelis taklim, ruh-ruhnya konten Pak. Tidak semangat gitu. Jadi kalau kita pengen ruh, memberikan konsumsi ruh, baca Quran, zikir, berbuat baik kepada orang, itu makanan-makanan ruh. Agar kita nanti pindah alam, ruhnya gagal. Itu taklim, mengisi ruh dengan ilmu. Kalau sarapan pagi, bagiannya ini nih, kulit. Nanti kalau sudah ruh tertinggal, pisah dari jasad, maka jasadnya ini yang bukan dibawa-bawa ke alam. Ya udah tinggalin di kuburan namanya. Sehingga orang bilang itu alam kubur. Ini makanan siapa nih? Kalau ruhnya udah hilang, dia mati. Makanan siapa ya? Makanan caci, kata Haji Romi Rama. Macam-macam. Hancur dia umumnya. Walaupun nanti ada beberapa hadis mengatakan jasad orang itu kadang-kadang ada yang nggak hancur. Hamilul Quran, orang yang mana-mana hamil Quran, bawa Quran bawa bukan terus sama bawa Quran mana-mana bawa Quran baik. Dia sering selalu membaca Al-Quran, sebagian lagi menafsirkan para menghafal Quran. Karena orang buat menghafal Quran itu pasti harus bawa Quran Pak, diulang-ulang. Saya dulu menghafal Quran itu 3 tahun, normal, nggak pinter, tapi nggak bodoh juga. Nah, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan menyatu Quran. Nah, orang yang sudah menyatu dengan dirinya, biasanya alam tidak mau untuk urusan jiwanya, karena dia punya konektivitas tinggi dengan gitu. Jadi kalau bapak udah baca Quran udah kayak Fatihah, mantap. Cuma kan prosesnya nggak gampang, nggak ada habisnya. Orang yang sekali pernah menghafal Quran maka dia punya waktu. Itu orang-orang yang mati yang jangan dibilang amwat, semuanya. Cuma nanti dalam kubur kata para ulama ada yang mendapatkan nikmat kubur, ini yang disebut dengan ihya kehidupan. Dia hidup, dia bahagia. Ada yang amwat dalam kubur, pendosa, dicekin malaikat, yang mati bae udah dalam kubur. Walakin la tashkurun, tapi kalian tidak menyadarinya. Dan ini manusia ada di alam barzah termasuk hal yang gaib. Yang gaib itu nggak semua punya pengetahuan. Itu yang paling enak tuh ngomongin yang gaib Pak. Pokoknya orang kalau udah bicara jin, wah setelah gitu. Kenapa? Karena yang ngomong sama yang negeri sama-sama nggak tahu. Makanya jangan terlalu tertarik pada hal-hal begitu. Dan banyak orang kita Indonesia itu kalau ngomongin agama kental dengan mistik. Agama nggak ada kaitan dengan itu. Ingat agama, maka kita kalau belajar agama cuma 2 tugasnya: mengurus hubungan dengan manusia dan mengurus hubungan dengan Allah. Itu terus selesai dalam ngomong-ngomong. Jadi orang mati, maksudnya mati adalah keluarnya ruh dari jasad. Itu sebetulnya bukan mati beneran, tapi pindah. Berapa lama? Sebentar. Namanya dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu begini nih. Dha'iqah nih ya. Tuh, nyicipin. Itu dha'iqah sini. Mati itu segitu doang Pak. Proses pindahnya ruh dari jasad itu sebentar. Setelah itu dia itu. Nggak kata Nabi, kalau ada orang meninggal
kemudian ada yang ngurusin, mandiin, itu tahu. Dia terbuka aurat, malu dia. Hanya ini yang ngurusin jenazah. Itu jangan dianggap dia mati nggak punya rasa malu, Pak. Orang semua melihat aurat dia, nggak boleh. Dia kalau bisa balik lagi ngejitakin sama yang ada itu. Lu kagak sopan benar sama gua. Aurat gua kemana-mana. Makanya kalau bisa mau jadinya aja tubuhnya itu sendiri. Orang tertentu yang masuk gitu. Karena dia tahu jangan dianggap nggak tahu. Ini banyak pemahaman baru. Kalau orang mati itu kayaknya selesai, ngurusinnya seenak dia aja. Nggak boleh. Tapi jangan juga terlalu berdosis. Agama itu tawasul, pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Itu agama. Kalau udah ekstrem kanan, ekstrem kiri, itu tawasul. Ya kalau pengen tahu yang tawasul, dari kata tawas itu akar katanya dari kata wasato, kudu jadi wasit. Artinya wasit itu gimana? Kudu tahu aturan, sehingga tahu mana yang agak condong ke kanan, mana condong ke kiri. Itu pertengahan. Pertengahan itu membutuhkan kepada yang tertentu. Orang wasit, dia harus hafal aturan, baru jadi wasit. Wasit sepak bola main tiup, offset enggak, atau enggak dia tiup, bisa digetokin para pemain. Jadi wasit itu susah. Makanya umat Islam itu adalah umat wasato, umat pertengahan, membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Sehingga kita tahu mana yang kanan, mana yang kiri, yang tengah-tengah, itu udah tawasul. Nggak bisa kita jadi wasit kalau kita nggak punya pengetahuan tentang aturan permainan. Terus selesai lalu 54 kan 55 sunatullah. Kata Allah gini, walana bluwannakum bisyai'in. Pelaknya tuh lamul tauqid, kata penegas. Kemudian ada nun belakang lagi, nun tasdid. Itu namanya juga kata penegas, nun tauqid sakila. Jadi kata penegas ada dua, sungguh-sungguh. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia mah nggak enak. Lah, sungguh, nabluwannakum sungguh, kami memuji pada kalian. Jadi kalau kita belajar ilmu balaghah, kalau ada dua tauhid begitu, itu artinya Allah sedang memprediksi orang itu banyak yang nggak percaya. Itu, maka Allah perlu kata penegas. Kalau dengan orang-orang normal, saya bilang saya semalam dari Bandung sama santri-santri saya. Percaya nggak santri saya ngomong begitu pak saya? Kemarin saya baru dari Bandung. Percaya nggak kira-kira? Percaya. Kalau kata, demi Allah saya sama masa ngomong sama santri, jangan pakai demi Allah. Tapi kalau dia ngomong sama orang yang meragukan dia ngomong beneran. Saya semalam dari Bandung. Kalau udah ngomong beneran berarti si mustami'nya, pendengarnya itu agak meragukan saya. Orang pagi-pagi udah di sini malu. Kalau merasa bahwa yang mendengarnya itu mengingkari, maka akan kata penegasnya demi Allah saya semalam dari Bandung. Begitu juga dalam kehidupan Allah memprediksi bahwa Allah menguji itu banyak manusia yang ragu. Itu. Kenapa? Karena manusia kalau di dunia pengennya senang. Maka kata Allah pasti kami akan uji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khawf, takut. Baju, lapar. Wa naqsim minal amwal, sedikit atau terkurangi hartanya. Tiap hari nggak punya duit. Pengen kan duit mau dikantong banyak. Diuji mau nggak punya duit. Wal anfus, terkurangi jiwa orang yang kita cintai, ayah, ibu meninggal. Dan itu sudah dulu aja Pak. Makanya kalau suka bahasa hikmah, para ulama bilang orang yang berani hidup di dunia maka dia harus berani menanggung ujian hidup. Kalau nggak berani jangan hidup. Jadi kita semua ini semuanya hidupnya dalam tiap saat, tiap detik diuji oleh Allah. Kalau kebetulan kita ditakdirkan garisnya menjadi orang yang punya hartanya menjadi ujian buat kita. Kalau kita kemudian ditakdirkan oleh Allah
bagi orang yang nggak punya duit, miskinnya jadi ujian. Ditakdirkan oleh Allah kita punya ilmu, ilmunya jadi ujian buat dia. Kalau kebetulan kita diuji oleh Allah jadi orang bodoh, ujian bodohnya. Apa aja, tiap detik tiap saat selama ruh ini narik kita. Jadi apa yang dimiliki oleh kita kata Allah itu semua akan diuji. Cuma kelasnya beda-beda, maksudnya suratannya. Ada yang diuji dengan kekayaan. Kalau kita ditanya, saya mau diuji sama kekayaan daripada diuji sama miskin. Padahal lebih banyak yang celaka diuji dengan kekayaan. Enak tidak enak aja kita, karena semua kata Allah wana bisa. Jadi harus disadarkan bahwa kita hidup di dunia ini nggak pernah lepas dari ujian Allah. Balai dari ujian dengan apa yang kita miliki. Wasamarat, petani udah capek-capek ya, gagal panen. Maka semua itu kata Allah kalau lulus wabasyiris sabirin, kasih tahu berbahagia orang-orang yang sabar, orang yang lulus diuji dengan ilmunya, orang-orang yang lulus diuji dengan sabar, dengan bodohnya, orang-orang diuji dengan kemiskinannya lulus, orang-orang yang lulus diuji dengan hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Berbahagia dia di akhir. Jadi ternyata jalan menuju surga itu adalah ujian Allah. Siapa orang sabir? Alladzina idza asabatuhum musibah. Tiga orang yang kena musibah qalu langsung dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling gampang qaul ucapan inna sebenarnya kami pakai tauhid lagi. Lillah itu li maknanya al-milk, milik Allah. Secara apa namanya, secara pasti bahwa semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kepadanya, kepada pemiliknya semuanya kembali. Kita punya anak, kita sayang, meninggal, langsung innalillahi. Nggak penting dengan berurai air mata, nggak penting, karena menangis itu termasuk sesuatu yang dibolehkan oleh Rasul. Kalau kita karena musibah menangis, boleh. Kalau kita memang manusia, yang nggak boleh itu dijingkrakan, dijeritan, aduh bapak, itu nggak boleh tuh. Apalagi koseran, tahu koseran apa? Jadi pada di bawah kamunya begini, aduh, itu yang haram. Ulaika mereka itu orang-orang bersabar dan seterusnya, alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Allah akan mendapatkan ampunan, memberikan ampunan dan rahmat kasih sayang. Dan mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi orang sabar itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dengan ajaran agama. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mengenakan itu enggak suka kita. Dan manusia itu kalau dari awal itu kalau tidak terlatih, dia pengennya suka. Makanya kadang sedih. Kesedihan itu berbeda-beda tergantung kemampuannya untuk menanggung apa yang membuatnya. Terus 157. Kemudian kita pindah kepada haji. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Hilang tuh masuk Safa Marwa dari syiar-syiarnya Allah. Man hajja, maka siapa orang yang berhaji al-baita ke Baitullah itamarat melakukan umrah wala junaha alaihi, maka tidak berdosa atas dia ayat tawaf bihi. Maka nanti kalau orang berhaji berbait ada seremonial yang disebut dengan tawaf. Tawaf itu akar kata dari kata tawaf, muter kering Ka'bah itu. Maka wa man tatawa, maka siapa orang yang berbanyak beribadah di Baitullah wa ira. Fa innallaha syakir. Allah punya sifat syakir, syukur. Coba Bapak dikit aja berenung. Allah tuh punya sifat bersyukur. Bersyukur sama siapa Allah? Syukur itu adalah membalas, memperlakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan orang. Jadi kalau kita banyak beribadah,
kebaikan Allah itu bersyukur. Artinya apa tuh? Membalas kebaikan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah balas sesuai dengan kebaikan kita, dan namanya Allah bersyukur. Kalau kita bersyukur gimana? Ya kita membalas kebaikan dari Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Maka kita kalau subuh pagi dianjurkan kata gini, alhamdulillahilladzi, maha suci bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada saya. Walaupun nggak sepadan benar, kita dianjurkan, tak mungkin kita membalas kebaikan Allah sepadan dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi kita berusaha begitu. Nah, orang begitu itu bersyukur, tapi beda syukurnya. Kalau Allah full membalas dengan kebaikan sesempurna mungkin, kalau kita mau bersyukur pada Allah itu ya banyak kan kurangnya. Tapi sama istilah syukur. Makanya kalau kata para ulama tasawuf, syukur itu ada yang paling berat itu syukur af'al, menggunakan fasilitas kenikmatan sesuai dengan kehendak Allah. Ini kita dikasih mata nih, kira-kira kita dikasih mata buat apa Pak? Mikir aja sendiri buat apa juga? Buat ngeliatin cewek cakep? Atau buat apa? Buat melototin orang? Kalau dia tidak sesuai dengan kehendak Allah, namanya kufur. Itu kufur nikmat namanya. Karena mana kufur itu adalah sataro, menutupi. Kita punya tangan nih. Kira-kira Allah ngasih tangan buat kita buat apa? Gapokin orang, mukul orang. Kalau kita sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita bersyukur. Walaupun kita nggak ngomong begini, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun nggak begitu, itu mah syukur paling rendah. Baca alhamdulillah Pak. Makanya ada orang banyak yang bisa alhamdulillah, kelakuannya nggak kayak orang alhamdulillah Pak. Punya mata digunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, punya lidah tidak digunakan sesuai dengan kehendak Allah, padahal lidahnya alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau analogi saya seperti anak kecil dibeliin sepeda orang tuanya, bapak terima kasih, makasih. 3 hari kemudian itu sepeda jerak, dilempari jerak. Padahal dia tadi ngomong apa? Alhamdulillah, habis selesai nggak dicuci, nggak diapa, udah karata, tinggal bapaknya. Tuh adanya pada mau, pengen banyak diurus, begitu. Anak bocah yang biasa begitu Pak. Anak kecil, pengen sepeda, udah dibeli nggak diurus, tuh pengen doang. Kita banyaknya begitu, masih bocah. Allah syakirun alim, Allah itu alim, maha mengetahui. Kalau mau mengetahui nggak usah dibahas, paham. Sekarang bicara lagi sama orang Yahudi, udah sopan mana udah selesai gitu mah, nggak usah diperdalam. Karena itu mah udah bahasa fikih, sopan, marwah, pilih, naik. Alladzina yaqumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang telah kami turunkan kata Allah, minal bayyinati, dari penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyana, setelah kami jelaskan linnas pada manusia fil kitab, dalam kitab. Mereka itulah ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka lah yang Allah laknat dan orang-orang yang melaknat mereka. Siapa? Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, nggak diajari, bisa jadi. Tapi kalau teks ayat ini sudah terkait dengan orang-orang yang menyembunyikan sifat-sifat baginda Rasul di dalam kitab mereka. Jadi kalau bahasa Al-Quran, salah satunya menjelaskan tentang sifat Nabi akhir zaman. Karena nanti Nabi akhir zaman adalah orang yang terlahir dari sudah kecil tidak punya ayah. Begitu juga yang ketiga, bisa saja maksud menyembunyikan itu adalah setelah dijelaskan oleh para alim ulama tentang makna ayat ini, dia kira-kira lirik kiri, lirik kanan, kira-kira merugikan atau menguntungkan gitu. Termasuk juga kandungan ayat menyembunyikan apa yang Allah tidak mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu batil.
Dan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil itu tidak sederhana, Pak. Membutuhkan banyak ilmu. Karena kalau Al-Quran, orang memahami Quran kalamullah secara teks itu membutuhkan penafsiran. Jadi orang kalau misalnya nih baca Quran, bapak bacanya terjemahan, yang memahaminya segala terjemahan itu. Semakin dia banyak literasi membaca para kitab-kitab ulama-ulama tafsir, makanya semakin banyak pemaknaannya Quran itu, Pak. Tadi kalau kembali pada Quran, kalau saya tanya, ente bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Gimana caranya balik kepada Quran? Bahasa Arabnya nggak bisa. Emang Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti kalau kita pengen kembali kepada Al-Quran, syarat pertama orang bisa bahasa Arab. Gimana? Berarti kalau kembali pada Quran dia nggak bisa bahasa Arab, itu mau bukan kembali pada Quran, kembali kepada terjemahan Quran. Nah, itu baru benar. Nah, kalau udah terjemahan kan berbeda-beda. Lalu kemudian kata Allah, dua ayat lagi, mereka itu adalah orang yang dilaknat Allah, yang suka menyembunyikan. Illal ladzina tabu, kecuali mereka bertobat. Taubat itu dari kata taba yatubu, maknanya rojana. Kita punya dosa, mesti kita kembali pada Allah, itu namanya taubat. Salah satu caranya bertobat itu memperbanyak istighfar. Lidahnya, astagfirullahaladzim. Batinnya ada 4 syaratnya orang bertobat. 1, dia menyesal dengan dosa-dosanya. Kedua, dia tidak mengulangi dosa-dosanya. Ketiga, dia harus punya azam, punya kemampuan pengen tidak akan kembali lagi. Astagfirullah, balik lagi. Astagfirullah, balik lagi. Itu sambal itu. Jadi orang taubat itu ada yang lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang batin sifatnya. Yang batin itu satu menyesal. Makanya kalau para ulama tasawuf, kalau kita ngomong istighfar begini nih, astagfirullah, kita harus bayangkan dosa kita. Tuh, yang mengganggu kita tuh apa? Dulu saya begini, maaf ya, sama-sama sebelah dulu begini. Itu kan udah dibayangkan. Jadi ngomong istighfarnya bener gitu. Ini kata Allah, emang lo minta ampun apa? Nggak tahu ya Allah, pokoknya semuanya aja. Astagfirullah. Apa yang kira-kira mengganggu dosa-dosa besar? Kita harus mampu membayangkan laporan sama Allah. Allah itu dosa ini. Nggak usah diomongin, Pak. Itu mah cukup kita dengan Allah. Maka mereka itu kalau sudah bertobat, wa aslamu, dan memperbaiki diri, wa bayyanu wa ulaika atubu alaihim, maka Allah, mereka itu yang aku akan mengampuninya. Wa ana tawwabur rahim, Allah ma'at tawwab, menerima orang-orang bertaubat. Nggak ada yang orang bertaubat itu tidak diterima, pasti Allah terima, karena Allah maha tawwab. Tapi memahami sifat-sifat begitu itu harus berbanding, Pak. Jangan ingatnya Allah menerima taubat jadi bangun kitanya. Ingat sifat yang lain, Allah itu syadidul adab, keras siksaannya. Gitu. Ya Allah penyayang begini, masa sih Allah mau sayang sama saya? Buat dosa. Jangan ingat itu doang, ingat Allah itu syadidul adab, sangat keras siksaannya, nggak mentolerir. Jadi bala kita. Kalau ingat kebaikannya mau kita jadi bangun orang. Antarlah kalau udah tua saya, masa nggak diampuni nama Allah kan benar taubat. Jadi harus balance, seimbang. Bahwa Allah itu ada sifat yang baik-baik, tapi Allah juga ada yang mengancam. Dan terakhir, alladzina kafaru wa matu wa hum kufar, orang-orang yang kafir kemudian mati, atau mereka kufar sampai mati kafir, la alaihim laknat wal malaikat. Mereka itu yang Allah melaknat, malaikat melaknat, dan manusia melaknat. Di alam kuburnya khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Orang kafir di situ orang yang ingkar pada Allah. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak pernah diringankan sedikit pun siksaan oleh Allah. Walahum, dan mereka tidak
tidak ditanggung. Itu barangkali poin yang kita baca. Terima kasih.